Selamat siang, selamat datang di channel kami ARR Durian. Terima kasih sudah menonton channel kami ya. Hari ini kami berada di kebun ARR Durian. Kita sudah melalui tahap persiapan tanah ya. Sebelumnya tanah kami ini ditanami oleh tanaman cabai. Dan ada beberapa tumbuhan yang ada di tengah-tengah ini, misalnya tumbuhan pisang, kemudian pepaya ataupun mangga. Kita hilangkan semuanya. Dan itu kita lihat di sana ada Eksa yang sedang bekerja. Nah, saya ceritakan dulu ya. Dulu ini memang ditandurin atau ditanamin cabai. Tetapi kita lakukan pembersihan dengan cara mencabut secara manual dulu sampai akar-akarnya, kemudian dengan bantuan Eksa kita menggali sampai dalam sehingga tanaman cabai itu sudah tidak ada akarnya ya yang masih tertinggal di dalam tanah. Karena kalau tertinggal ataupun bekas tanaman cabai itu kita tutup dengan tanah, nanti akan akan terjadi pembusukan di situ dan akan ada banyak ekosistem yang lain, misalnya cacing, kelabang, lipan dan lain-lain, dan itu semacam biota tanah yang tidak bagus untuk pertumbuhan durian. Nanti menyebabkan tanaman durian tidak tumbuh maksimal, tidak tumbuh dengan bagus dan terlihat dari warna daun yang menguning. Ayo kita jalan ya. Baik teman-teman. Permukaan tanah kita buat terasiring, artinya dari sini tinggi, kemudian agak rendah sampai sana rendah, karena untuk proses instalasi air supaya airnya terserap maksimal oleh durian. Itu kita lihat di sana itu ya teman-teman ya, itu kita bikin tandon air. Nah, karena tanaman durian ini adalah salah satu tanaman yang manja, tidak bisa kelebihan air dan juga tidak bisa kekurangan air. Kita sudah membangun tandon untuk instalasi air, menyirami durian-durian kita supaya sampai pada ujung sana nanti, sehingga air tidak terbuang sia-sia, karena tanaman durian itu tidak bisa kekurangan air dan juga tidak bisa kelebihan air. Kita sudah kemarin mengecek kualitas air dengan cara mendidihkan air itu di dalam sampel panci, kemudian kita tes ya, tidak berbau, tidak berasa, tidak ada sedimen, tidak ada endapan. Artinya tanaman durian itu bagus ya kalau jika dikasih air dari sumur itu kedalaman 14 meter ya di dalam tanah ya, karena 12 meter kemarin kita menemukan padas ataupun pasir ataupun batu, jadi kita harus mendalamkan lagi karena takutnya tidak bisa memenuhi kebutuhan ketika terjadi musim kemarau. Kita juga menemukan di sini ya teman-teman ya, kita lihat bersama bahwa ini ya sejenis biota tanah yang tidak bagus ya buat tanaman durian. Ini tadi saya juga melihat ada urat-urat kecil, kemudian lipan ataupun kelabang kecil. Nah, biota tanah ini tidak bagus untuk tanaman durian. Untuk itu nanti kita akan mengaplikasikan yang namanya furadan. Furadan itu sejenis insektisida dan nematisida, gunanya untuk melindungi akar durian itu dari ekosistem yang tidak berguna, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan maksimal ya teman-teman ya. Permasalahan selanjutnya yang kemarin kita temukan, ternyata di lahan ini ada tanaman pisang, tanaman pepaya, tanaman mangga. Kita babati semua, alias kita potongin semua menggunakan bantuan ekskavator sampai akarnya. Karena kenapa itu harus kita potong atau kita babati? Karena itu sangat mengganggu ya, karena mereka mempunyai akar yang sangat rakus, baik rakus terhadap air, vitamin ataupun hal-hal yang berguna bagi tanaman durian itu sendiri.
durian ini sangat banyak sebetulnya. Sebelum jadi tanah seperti ini kan ditanami cabai dulu, tetapi di tengah-tengah tanaman cabai itu ada tanaman pisang, mangga, pepaya, dan itu tidak baik untuk tanaman durian karena mereka mempunyai akar yang sangat rakus, baik rakus terhadap air ataupun nutrisi-nutrisi yang lain. Saya ambil contoh tanaman kita yang akan kita tanam di sini kan masih umurnya 1,5 sampai 2 tahun, itu baru belajar menangkap nutrisi. Ketika masih ada tanaman-tanaman itu, nutrisi-nutrisi yang akan diberikan itu akan diambil alih ataupun direbut oleh tanaman-tanaman tadi. Untuk itu dengan bantuan Eksa kemarin kita sudah meng-cancel, men-skip ataupun memotong tanaman-tanaman itu. Membuat busut dan selokan kecil ya buat pengairan sehingga airnya akan lancar ya. Itu busut dibikin oleh Eksa sedemikian rupa, tetapi nanti dibantu oleh tim kita dibentuk sesuai dengan prosedurnya ya teman-teman ya. Ini salah satu pembuatan busut ya teman-teman, tetapi ini salah ya Pak Yudi, ini diameternya kurang 2 meter, nah, kurang gede. Kemudian tingginya nanti kira-kira atau kurang lebih 1 meter. Kemudian nanti dibikin trap. Kalau dibikin langsung gunung gini, airnya nanti langsung cepat mengalir hilang. Jadi harus dibikin trap ya. Ini sudah dibantu ekskavator membuat busut dan kemudian dilanjutkan oleh tim kita secara manual.